Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Firman Wongso Fellowship obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan bersama-sama diberkati dengan pelayanan firman yang akan dibawakan oleh hambanya, Pastor Saumi Mansaud dari San Francisco, USA, yang akan membawakan topik eksposisi Wahyu 9. Untuk hambanya, Pastor Saumi Mansaud, waktu kami berikan. Silakan Pastor. Ya, selamat malam semua teman-teman. Terima kasih diberi kesempatan untuk boleh ambil bagian share firman Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama lihat di Wahyu yang nomor 9, pasal 9. Ya. Saya akan bacakan buat kita dulu Wahyu pasal 9. Kita bertahap saja karena ayatnya lumayan banyak. Dari mulai ayat pertama sampai ayat yang ke-6 saya bacakan. Ya. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lobang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lobang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lobang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking-kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi dan tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari daripada mereka. Sampai ayat yang ke-6 dulu ya, kita lihat di sini ya. Jadi hari ini kita melihat di Wahyu yang nomor pasal 9, karena saya melihat dari daftar yang dipelajari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu sudah dilewati, berarti luar biasa ya. Nanti mungkin Bapak Ibu itu lebih pintar daripada saya karena sudah banyak belajar ya. Karena saya hanya mengambil satu bagian yang kita renungkan kembali di pasal 9 ini. Ayat ini dimulai dengan lalu malaikat yang kelima, di sini katakan meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Malaikat kelima meniup sangkakala. Ini adalah malaikat kelima yang disebut meniup sangkakala. Sebelumnya ada 7 materai yang diikuti secara tema di sini ya. Kita sudah pelajari pada kemarin-kemarin, tapi tidak secara urutan ya. 7 sangkakala itu dalam urutannya semuanya itu serupa ya. Misalnya 4 materai yang pertama sangkakala menyampaikan penghakiman yang ditujukan kepada bumi, dan 4 materai yang pertama itu adalah 4 penunggang, ada 4 penumpang kuda yang kemudian mereka berperang mendatangkan kelaparan ya. 4 sangkakala yang pertama kemarin yang dipelajari juga itu merupakan kehancuran atas tumbuhan laut
air tawar, dan langit. Itu mungkin sudah dibahas ya. Lalu dilanjutkan dengan 3 materai yang terakhir difokuskan pada surga. Ada seruan para martir, gangguan keadaan bumi, kemudian dimulai dengan pendahuluan tiupan sangkakala, 7 trompet, dan sebagainya. Dan terakhir bicara tentang neraka yang diistilahkan dengan setan. Nah, kita mulai dengan di sini, aku melihat sebuah bintang jatuh dari langit. Dari ayat ini jelas bahwa menunjukkan kepada kita bahwa bintang itu seperti satu pribadi. Bintang bukan berarti sebenarnya bintang itu, tapi bentuk. Ada satu, kalau eh, di dalam bahasa aslinya ada kata kerjanya di situ ya, menunjukkan jatuh, bahwa ia telah jatuh. Namun siapa bintang itu? Ada beberapa dugaan ya, menurut apa yang saya pelajari. Ada yang menyebut bintang itu adalah yang jahat, Kaisar Nero misalnya, ya, atau malaikat jatuh, roh jahat, setan. Ada juga yang menyebutkan sebagai firman Tuhan, malaikat yang baik. Bahkan itu Yesus sendiri. Dalam konteksnya, bintang ini paling baik dilihat sebagai malaikat. Apakah ia malaikat yang baik atau yang jahat, tergantung pada hubungan dengan malaikat jurang maut. Ya, kalau diperhatikan di sini, bisa kita lihat tadi pasal 1, dikatakan malaikat bintang, ya. Kemudian coba kita turun ke bawah di ayat yang ke-9. Ya, ayat 9 saya lompat dulu ya. Dan dada mereka sama seperti baju jira. Maksudnya ayat 11, maksudnya ayat 11. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abalon. Dalam bahasa Yunani adalah Apolion. Jadi, kalau menurut referensinya ke ayat 11 itu, di sini dikatakan sebagai malaikat yang jahat. Yang kemungkinan itu adalah setan. Ya. Nah, jika malaikat itu adalah malaikat yang berbeda, maka malaikat itu mungkin adalah malaikat yang baik. Jadi masih banyak eh, dugaan, ya, penafsiran ya, di sini. Nah, kalau dia merupakan malaikat yang baik, yang diutus Tuhan untuk membuka jurang maut, itu adalah tujuan daripada penghakiman pada masa-masa eh, Tuhan Yesus mau datang kembali itu. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Malaikat itu di sini katakan, lalu malaikat yang kelima meniup sangkakala, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Diberikan kunci jurang maut. Nah, bahwa bintang itu telah jatuh membuat kita mengaitkan dengan tadi setan, ya, atau malaikat yang jahat tingkat tinggi. Namun faktanya bahwa ia diberikan kunci jurang maut yang membuat kita tidak ingin lagi mengaitkan dengan setan. Kenapa? Karena gagasan setan adalah penguasa neraka. Tidak ada dalam kitab suci. Ia akan menjadi korban neraka, bukan penguasa. Dari kitab suci mencatat dia bukan penguasa, tapi dia adalah korban. Ya. Nah, pada saat yang sama kita melihat bahwa kunci diberikan kepada makhluk ini dan diberikan kepada waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk mengikuti atau
memajukan rencana Tuhan. Nah, malaikat yang jahat baik atau baik itu melayani Tuhan. Bahkan jika dia tidak bermaksud demikian. Maksudnya, malaikat ini jahat atau baik, mereka melayani Tuhan. Walaupun tidak punya maksud. Yang jahat itu belum punya tidak maksud melayani Tuhan, tapi seakan-akan dia melayani Tuhan juga. Jurang maut. Apa arti jurang maut? Ada yang bertanya-tanya, di mana letak jurang maut itu? Misalnya, jawaban yang paling mudah, jurang itu ada di pusat bumi sentral, ya, sentral bumi. Karena di sana orang mungkin akan berkata bahwa semuanya berada di atas dan tidak ada yang berada di bawah. Jadi di tengah-tengah, sentral, bumi, tengah-tengah. Bukan di atas, bukan juga di bawah. Namun ada yang berpikir bahwa jurang itu bersifat hanya simbol saja, ya, sebagai satu eh, tempat penghukuman, penjara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu sekilas mengenai eh, malaikat dan jurang maut. Kalau kita perhatikan di sini, dikatakan maka dibukanya lubang jurang maut itu, ya maka dibukanya lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanuh besar, dan malaikat angkasa menjadi gelap oleh asap lubang. Dan dari asap itu berkeluarlah belalang-belalang. Ada binatang yang disebut belalang. Kalau belalang itu mestinya merupakan pembawa celaka, ya. Belalang itu menghancurkan, ya. Kalau kita perhatikan waktu 10 tulah ada belalang, ada salah satu tulahnya itu belalang, itu menghancurkan, takut, ya, merusak. Tapi ada pesan di sini. Coba kita perhatikan di ayat tadi yang kita baca. Ayat 4. Dan kepada mereka dipesankan supaya jangan merusak rumput-rumput di bumi, tumbuh-tumbuhan ataupun pohon, melainkan manusia. Hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan, sekali lagi digaris bawahi, dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tapi mereka tidak akan menemukan. Mereka ingin mati, tapi maut lari daripada mereka. Saya kok baca begini, ya, nggak perlu lihat penafsiran, dari baca aja misalnya, kita melihat ini satu penderitaan yang terjadi bagi umat manusia yang tidak dimateraikan. Atau istilahnya ya tidak percayalah. Ya, kalau zaman sekarang kita mau aplikasikan, tidak percaya pada Tuhan Yesus, tidak mendapatkan keselamatan itu. Mereka akan dihukum, dan hukumannya itu begitu sangat sakit, ya. Seperti kalajengking, belalang yang menghancurkan, tapi tidak. Kalajengking itu kalau menggigit itu kayaknya orang takut, ya, sama kalajengking ini. Yang menggigit bisa rasa sakit sekujur tubuh. Ada orang yang pengalaman digigit bisa infeksi, bisa panas tubuhnya dan sebagainya, dan mungkin bisa mati juga.
Tapi masalahnya adalah orang-orang ini, mereka pingin mati karena begitu menderita, tapi nggak menemukannya dikatakan di sini. Nggak bisa mati. Mereka pingin maut itu terjadi, tapi nggak bisa. Itu berarti ada satu penderitaan, ada eh, satu penghukuman yang sangat luar biasa terjadi kepada umat manusia yang tidak dimateraikan ini. Ayat ketujuh dilanjutkan dengan apa? Belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu menyerupai mahkota emas. Dan muka mereka sama seperti muka manusia. Nah, saudara, mungkin ini karena kita nggak ada gambarnya, cukup dibayangkan saja ya. Ya. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan. Dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dan dada mereka sama seperti baju jira. Dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abalon dan dalam bahasa Yunani Apolion. Nah, kalau kita ingat tadi kembali kepada ayat 6, ya, mereka ingin mati tapi maut lari pada mereka. Bagi Paulus itu ya, kematian itu bukan kegagalan kalau kita sudah percaya pada Tuhan. Kematian menuntun kita kepada berkat yang kekal. Nah, tapi bagi orang yang tersiksa ini, kematian itu berarti apa? Kematian itu berarti kembali lagi kepada maut. Kematian itu berarti kembali lagi kepada penderitaan yang tidak habis-habisnya. Nah, di ayat yang ketujuh tadi kita sudah baca, disebutkan belalang-belalang ini yang muncul. Coba kalau kita ada satu lembar kertas putih, kita coba dengan pengetahuan kita gambarkan belalang. Dia itu belalang yang seperti kuda, ya. Kemudian dia ada menyerupai mahkota emas, ya, dan sebagainya. Rambutnya panjang, ya, ya, seperti perempuan, gigi seperti singa. Kita gambarkan dalam bentuk gambar, misalnya kalau kita bisa, dada, baju jiranya, ada kereta kuda, dan juga ekornya seperti kalajengking. Nah, betapa mengerikan sekali kalau kita melihat seperti itu, bukannya? Seperti satu kondisi Tuhan menyebut sekali lagi belalang. Belalang itu tadi saya sudah katakan menghancurkan. Belalang menghancurkan. Nah, ini dia muncul untuk menghancurkan. Nah, dan raja memerintah mereka ialah malaikat jurang maut, namanya Abalon, Apolion, ada kata Abalon dan ada Apolion ya. Abaddon ya, Abaddon. Abaddon, raja mereka diberi nama
Abaddon, Apollyon. Keduanya memiliki pemikiran yang sama, yaitu kebinasaan dan kehancuran. Sedangkan malaikat jurang maut itu, karena dialah Raja Belalang, dan karena dia mempunyai nama Abaddon atau Apollyon, maka sudah jelas di sini dia adalah setan sendiri atau memimpin setan dengan pemimpin yang tingkat tinggi. Tapi kembali lagi, ini adalah satu penghukuman kepada umat manusia. Ya. Satu penghukuman kepada umat manusia yang kita bisa lihat di sini. Bagi yang tidak ada tanda kepercayaan. Kalau hari ini kita katakan, kita sudah lewati eh, zaman masuk dalam zaman anugerah, sudah diberi kesempatan demi kesempatan. Kalau tidak ada ketaatan, ini merupakan peringatan, peringatan yang bakal terjadi. Kalau kita percaya sepenuhnya Alkitab, inilah penghukuman yang bakal terjadi bagi umat manusia yang tidak percaya di dalam sangkakala yang kelima. Kalau hari ini masih ada kesempatan percaya, orang kita menginjili ya percaya pada Tuhan Yesus, masih ada penghibur, kamu akan dapatkan keselamatan. Ya, ada orang mungkin menolak, pergi dan sebagainya. Ada orang menghujat dan sebagainya. Masih belum diapa-apain. Masih ada kesempatan. Yang menghujat, yang menolak, mungkin tunggu ada kesempatan, dia bisa suatu waktu percaya. Kalau suatu waktu, mungkin waktu sudah menderita, miskin, sakit, dia mau buka hatinya. Ada kesempatan, kesempatan, kesempatan. Tapi Wahyu menyebutkan di sini, Yohanes, sang penulis, bahwa pada waktu penghakiman tiba, kesempatan sudah tidak ada. Bahkan karena begitu menderita mau mati pun tidak bisa. Begitu. Ini satu peringatan ya, yang mungkin menjadi dorongan bagi kita itu, kalau kita mengasihi umat manusia, mari. Kalau kita mengasihi sesama, mari kita ambil kesempatan supaya tidak ada penghakiman bagi orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang sahabat kita, orang-orang yang bahkan belum kita kenal. Saya lanjutkan di ayat ke-13. Mari saudara, supaya kita ada responnya, kita baca gilirannya. 13 saya, teman-teman, ayat 14. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas di hadapan Allah. Silakan. Ada suaranya. Mungkin baca dalam hati. Ayat Atau saya 14, bacakan aja. dan Ya, berkata kepada dan malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. maka dilepaskannya lah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda untuk mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju jira, merah api, dan
biru, dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh seperti dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat dalam mulutnya dan dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala, dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Tapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, kayu, dan dapat melihat atau mendengar atau berjalan, dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Menarik, saudara, ini dikatakan sebagai sangkakala yang keenam. Dimulai dari ayat 13 ya. Di sini dikatakan, lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya. Ada suara, ya, ada suara dari atas. Ya, kemudian meniup sangkakala, aku mendengar suara keluar. Keempat tanduk mezbah emas di hadapan Allah. Tanduk mezbah itu di dalam kemah suci dan bait suci Israel, mezbah emas itu adalah mezbah tempat pembakaran ukupannya, yang merupakan gambaran doa-doa umat Allah. Nah, diilustrasikan dengan keempat tanduk mezbah emas itu, tanduk-tanduk ini berdiri setiap sudut mezbah. Ya, kalau dalam bait itu, darah penebusan dioleskan pada setiap tanduk tersebut. Dari tanduk-tanduk ini, maka penulis Yohanes mendengar suara. Dalam hal ini Yohanes mengingatkan kembali bahwa berulang-ulang doa umat Allah sangat berperan dalam peristiwa akhir zaman ini. Berperan sekali ya, doa-doa. Maka di sini dikatakan, dan berkata malaikat yang keenam, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai Efrat itu. Bebaskanlah malaikat yang dekat sungai Efrat. Menurut beberapa orang yang menafsirkan sini katakan keempat malaikat itu tidak memiliki hubungan apapun ya. Keempat malaikat itu yang sama atau mungkin bukan ya. Tapi siapapun mereka dipersiapkan untuk jam, hari, bulan, dan tahun sebagai penghakiman ini dijatuhkan dengan waktu dengan empat malaikat. Ya, misalnya di sini dikatakan dibebaskan. Wahyu 7:1 mereka mungkin sama. Dibebaskan. Sebagian besar malaikat setan masih bebas. Mereka adalah penguasa yang kita lawan. Tapi beberapa pelanggar berat tingkat tinggi telah diikat. Jadi masih ada setan-setan yang bebas yang perlu dilawan. Di sini diartikan bahwa mereka itu senantiasa bertindak jahat. Ya, mereka mungkin juga eh, malaikat yang jahat. Apapun yang terjadi, mereka adalah
tidak berkuasa gitu ya. Tidak berkuasa lebih daripada Allah gitu. Malaikat yang jahat. Jadi mereka itu sudah dikalahkan mestinya. Nah, di sini dikatakan dilepaskan ya. Ada kata dilepaskan ayat 15. Untuk membunuh sepertiga umat manusia. Nah, belalang-belalang jahat yang dijelaskan sebelumnya dalam bab ini, dalam bagian ini, maksudnya tadi di atas, hanya ditujukan kepada untuk menyiksa umat manusia. Namun tidak boleh membunuh tadi, ya. Namun keempat malaikat ini memiliki wewenang yang berbeda untuk membunuh. Sudah mulai agak mengerikan gini ya hukumannya untuk membunuh sepertiga umat manusia. Nah, para malaikat itu dikatakan sepertiga dari umat manusia itu dilenyapkan. Dan ada waktu Tuhan. Ya, ada waktu Tuhan di sini untuk melenyapkannya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan lagi di sini, dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa. 20.000 laksa itu mungkin bisa mirip seperti berapa juta gitu, 200 juta ya, 20.000 laksa. Nah, banyak ya. Kemudian dikatakan, maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menunggangnya itu mereka memakai baju jira ya sebagai pelindung ya, merah api dan biru kuning belerang warnanya. Kepala kuda itu seperti kepala singa, kembali lagi seperti yang tadi sudah saya sebutkan pasal 1 sampai 12 itu bisa kita gambarkan gitu. Bisa kita gambarkan seperti apa ya. Jumlah pasukannya begitu besar ya, kemudian mereka itu punya eh, seragam begitu ya, baju jira merah dan sebagainya. Nah, pasukan ini disebut pasukan berkuda. Jika kita menggambarkan pasukan ini, maka seperti dikatakan di sini, kuasa kuda-kuda itu terdapat dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala. Dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Jadi di sini katakan ada pengerusakan. Boleh juga sepertiga umat manusia. Sepertiga umat manusia sekarang ini sudah banyak gitu ya. Kalau dijumlahkan. Sungguh mengerikan ya. Itu sebabnya karena aplikasinya dalam kehidupan kita, karena mengejar waktu. Kita nggak tahu kapan itu. Maka sebagai umat Tuhan yang sudah percaya, sudah dimateraikan oleh Tuhan dalam hidupnya, keselamatan itu. Kita mengejar waktu ini. Supaya selama kita diberi kesempatan, kita punya kesempatan untuk memberitakan kabar keselamatan ini. Apa menjadi respon daripada manusia?
Kalau kita perhatikan di 21, 23, 21, 22. Tidak semuanya itu bertobat itu ya. Tidak semua bertobat. Tidak semuanya, ibaratnya mereka tidak semuanya mereka mau mendengar. Maka kata eh, apa namanya, Musa seperti umat Israel yang tegar tengkuk itu ya bisa terjadi. Waktu kita memberitakan kabar keselamatan kepada umat manusia, kadangkala kalau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari hari ini ya, dari aplikasi yang kita bisa lihat, saya lihat di sini, walaupun mereka tahu atau walaupun umat manusia tahu bahwa keselamatan itu dari Yesus, dari Tuhan Yesus yang sudah berkorban. Ada yang sudah tahu, tapi masih saja tidak menyerahkan hatinya untuk itu. Tidak mau bertobat. Tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Tidak mau bertobat. Tidak menunjukkan pertobatan. Ya. Meskipun sudah ada tanda-tanda. Nah, tanda-tanda seperti ini akan terjadi kapan? Kita tidak tahu. Saya lupa namanya, ada orang ramalkan sebenarnya akan terjadi 10 Agustus hari ini ya. Hari ini tanggal 10 ya, betul ya. 10 Agustus itu kiamat katanya. Tapi diundur katanya hari kiamatnya. Saya lupa siapa yang sebutkan, nggak, saya nggak tahu dari India atau dari mana katanya. Tanggal 10 mau kiamat. Dan ternyata dia keliru, mundur lagi. Istilahnya adalah, bisakah hari ini kiamat? Kalau kita ditanya, bisakah hari ini kiamat? Bisakah hari ini waktunya? Jawabannya adalah bisa gitu. Bisa juga tidak. Suatu hari ada seorang pemimpin retreat hamba Tuhan, dia bawa pemuda-pemuda, waktu itu acara retreat pemuda di sebuah tempat. Sebelum mulai khotbah, dia tanya kepada para pemuda itu, apa cita-cita kalian? Jadi dia suruh mereka tulis cita-citanya di selembar kertas. Banyak pemuda-pemuda kemudian serahkan kepada hamba Tuhan itu, dia katakan, cita-citaku para pemuda jadi dokter. Yang lain bilang insinyur. Yang lain bilang pengusaha. Yang lain bilang orang kaya. Zaman sekarang mau jadi YouTuber dan sebagainya. Lalu dia kumpulkan, ya, kemudian dia tulis, minta mereka tulis lagi di kertas yang lain, jikalau, ya, jikalau minggu depan, ya, tepat pada hari Sabtu jam seperti sekarang, hari kiamat, apa yang cita-cita kalian? Saudara, mereka anak-anak pemuda tadi yang mau jadi dokter sudah ubah cita-citanya. Ya, mau jadi orang baik, mau cepat-cepat pulang ke kota menginjili. Nggak ada lagi mau jadi dokter.
Nggak ada lagi mau jadi insinyur, nggak sempat. Sudah ubah semua cita-citanya. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah minggu depan bisa kiamat nggak? Bisa, kan? Bisa juga tidak. Apakah besok pagi bisa kiamat nggak? Bisa. Bisa juga tidak. Yang pasti kita tidak tahu. Lalu kalau kapan saja bisa terjadi, maka kita mesti siap-siaplah. Artinya ready dalam hal ini. Pertama, hidup kita sudah dimateraikan oleh Tuhan, percaya pada Tuhan. Kedua, kesempatan kita untuk memberitakan. Tapi ada orang yang tidak mau bertobat, dan ini respon daripada manusia pada waktu itu. Kadang ada yang tidak bertobat. Bahwa mereka itu tidak bertobat. Kadang, tetapi manusia mereka tidak mati oleh malapetaka itu, tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan dari emas perak, dari tembaga batu dan kayu, dan tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan, tidak bertobat. Di unmute, Pastor. Mic tertutup tuh. Mic tertutup. Oh, Oke. Oke. Tadi sampai mana baru itu tutup ya? Baru aja, Pak. Pak Saud. Oke, oke. Ya. Ya, jadi kesempatan buat kita untuk memberitakan firman Tuhan. Ya. Dari karena kita sudah melihat banyak di sini ya, saya percaya sebenarnya kitab Wahyu itu merupakan kitab yang paling rumit, paling sulit, paling apa, karena bicara tentang masa-masa yang mendatang, hari kiamat dan sebagainya gitu ya. Ada juga doktrin tertentu, berbagai doktrin yang sampai hari ini masih diperdebatkan dan sebagainya. Tapi nggak masalah, kita sesuai dengan Alkitab saja yang kita baca bahwa ada yang bebal, tidak mau bertobat. Ya, sudah merasakan, mendengarkan, bahkan sudah pernah merasakan penderitaan masih belum bertobat. Kita sebagai umat manusia yang sudah percaya, ada tugas kita untuk membawa mereka sebelum telat, gitu, sebelum terlambat. Gitu. Saya pikir sampai di sini apa yang saya sharingkan ya. Ya, kita berdoa ya. Bapa di surga, ada banyak hal yang kami tidak mengerti dan kami eh, belum pahami tentang masa yang mendatang yang kami tidak tahu. Masih penuh misteri yang kadang di luar bayangan kami. Tapi yang pasti adalah Tuhan, kami tahu orang-orang yang dimateraikan oleh materai ilahi ada di pihakmu semestinya. Tolong kami Tuhan, selama kami masih hidup, kami tidak mau nyanyiakan hidup kami Tuhan, banyak belajar firman Tuhan, tapi kami juga mau tetap hidup di dalam
istilahnya Tuhan, kami mau kerjakan keselamatan kami setiap hari. Supaya kami tidak jauh dari padamu Tuhan. Bahkan kami juga mau diberi kesempatan hati mengasihi orang banyak, supaya kami juga boleh membawa mereka kepada Kristus dan mereka bisa luput dari penghukuman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pastor untuk firman yang sudah dibagikan.